Kita kembali ke berita tanah air pemirsa. Suasana haru mengiringi kedatangan jenazah mantan atlet bulu tangkis nasional Markis Kido saat tiba di rumah duka di perumahan Murti Kurnia, Jagasetia, Kota Bekasi, Jawa Barat pada malam tadi. Ibunda almarhum dan keluarga tidak kuasa menahan tangis saat jenazah diturunkan dari mobil ambulans. Kedatangan jenazah mantan atlet nasional bulu tangkis Indonesia peraih medali emas Olimpiade 2008 Markis Kido di rumah duka di Jagasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, diwarnai isak tangis keluarga. Jenazah tiba pada pukul 23.45 dari Rumah Sakit Omni Tangerang, Banten. Almarhum Markis Kido diketahui meninggal saat sedang bermain bulu tangkis di PB Jaya Raya di daerah Tangerang. Feriono, salah satu kerabat almarhum, mengatakan sebelum menghembuskan nafas terakhir, almarhum tengah bermain bulu tangkis dan mengalami pingsan. Almarhum kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Omni Tangerang, namun saat dalam perawatan almarhum meninggal dunia akibat serangan jantung. Jam 7 malam ya, jam 19 itu Kido sedang main bulu tangkis di Tangerang, pingsan. Ya, itu saya dapat sekitar jam 19 malam. Kemudian dibawa ke rumah sakit, kurang lebih 15 menit kemudian saya dapat kabar lagi beliau tidak tertolong, meninggal. Almarhum Markis Kido diketahui meninggalkan seorang istri dan 2 anak perempuan. Markis Kido merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Rencananya, jenazah almarhum akan dikebumikan pada Selasa pagi. Selama menjalani karir profesional di dunia bulu tangkis pada tahun 2005, Kido berpasangan dengan Hendra Setiawan. Tak sedikit keduanya menorehkan prestasi untuk bangsa. Tercatat, Markis Kido berhasil menjadi juara dunia pada tahun 2007 di ajang China Series. Selanjutnya di 2008, keduanya berhasil menyumbangkan medali emas Olimpiade. Tak berhenti di situ, sejumlah prestasi gemilang lainnya pun terus diraihnya di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Markis Kido, jasamu untuk bangsa akan selalu kami kenang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Atlet bulu tangkis nasional Markis Kido saat tiba di rumah duka di perumahan Murti Kurnia, Jagasetia, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin malam. Ya, ibunda almarhum dan keluarga tidak kuasa menahan tangis saat jenazah diturunkan dari mobil ambulans. Kedatangan jenazah mantan atlet nasional bulu tangkis Indonesia peraih medali emas Olimpiade 2008 Markis Kido di rumah duka di Jagasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, diwarnai isak tangis keluarga. Jenazah tiba pada pukul 23.45 dari Rumah Sakit Omni Tangerang, Banten. Almarhum Markis Kido diketahui meninggal saat sedang bermain bulu tangkis di PB Jaya Raya di daerah Tangerang. Feriono, salah satu kerabat almarhum, mengatakan sebelum menghembuskan nafas terakhir, almarhum tengah bermain bulu tangkis dan mengalami pingsan. Almarhum kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Omni Tangerang, namun saat dalam perawatan almarhum meninggal dunia akibat serangan jantung. Jam 7 malam ya, jam 19 itu. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi dari rumah duka, ada rekan kami Daneswara Pandiasa yang saat ini berada di perumahan Murti Kurnia, Bekasi, Jawa Barat. Ya Danes, bagaimana kondisi di rumah duka pada pagi hari ini? Sudah siapa saja yang hadir? Silakan Danes. Baik Pram dan Zila serta pemirsa, kembali kabar duka kita dengar dari atlet bulu tangkis Indonesia yang sempat mengharumkan nama Indonesia di ajang olahraga bulu tangkis. Dan saat ini saya sedang berada di rumah duka dari pebulu tangkis almarhum Markis Kido, dan kondisi di rumah duka ini masih banyak pelayat dari tetangga serta kerabat sahabat dari almarhum Markis Kido yang berdatangan ingin mendoakan almarhum. Dan saat ini saya sudah bersama
dari adik kandung almarhum Markis Kido. Dan Assalamualaikum, selamat pagi Kak Fia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kak Fia turut berduka cita atas kepergian adik tercintanya. Dan Kak Fia, untuk pemakaman almarhum Markis Kido ini akan dilakukan di mana Kak Fia? Untuk pemakaman kita masih dibincangkan dulu sama semua keluarga, jadi belum diputuskan. Mungkin nanti beberapa jam 7 baru kita putuskan untuk pemakaman di mana gitu. Baik Kak Fia, untuk almarhum Markis Kido ini apakah memiliki riwayat penyakit yang dideritanya? Memang dia ada penyakit darah tinggi ya, memang udah dari lama gitu. Cuman memang beberapa hari ini dia ada keluhan, memang tensinya tinggi sekitar 200 kemarin. Ya saya dan mama juga udah ngelarang untuk udah pergi-pergi kegiatan dulu. Cuman nggak tahu memang udah jiwanya kepingin main gitu, kepingin main terus, jadinya dia nggak tetap mau pergi gitu, tetap mau latihan gitu. Baik Mbak Fia, bagaimana sosok almarhum Markis Kido yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai pengharum nama bangsa Indonesia di ajang bulu tangkis? Bagaimana sosoknya? Sosoknya ya, dia ya pengganti ayah di keluarga saya semenjak ayah saya meninggal. Sosok yang luar biasa, yang bertanggung jawab sebagai seorang kakak, anak, suami, dan beliau patut sebagai contoh untuk adik-adiknya. Itu yang saya tahu. Baik Mbak Fia, terima kasih banyak atas waktunya. Turut berduka cita kami segenap seluruh kru yang bertugas mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Baik, terima kasih Mbak Fia. Baik pemirsa, tadilah bincang-bincang atau wawancara saya dengan adik kandung dari Markis Kido ini, di mana sosok almarhum Markis Kido dikenal keluarga sebagai sosok lelaki yang bertanggung jawab dan sangat sayang dengan orang tuanya dan dapat membanggakan keluarganya serta masyarakat Indonesia. Baik, Pram dan Zila kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda dan ini suara langsung dari rumah duka Markis Kido. Pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Ya, Anji kali ini masih diperiksa intensif di Mapolres Metro Jakarta Barat. Musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sementara itu, berdasarkan hasil tes urin, mantan vokalis Drive ini dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Adapun hasil dari swab tes, Anji negatif COVID-19. Di hari ini saudara AN AP alias AN kita lakukan proses pemeriksaan kesehatan. Ya pemirsa, untuk membahas fenomena ini selengkapnya pemirsa, saat ini telah hadir bersama kami pengamat sosial Universitas Andalas Dr. Elva Ronaning Rum. Halo, selamat pagi Bu Elva. Selamat pagi Mas Pram. Bu Elva, kenapa sih Bu Elva narkoba masih menghantui seorang publik figur yang namanya artis atau musisi yang memang mereka menyandang gelar seorang publik figur seperti itu? Iya, terima kasih Mas Pram ya. Informasi di media tentang polisi kembali menangkap artis gitu ya yang terlibat narkoba tentunya bukan sesuatu yang mengagetkan lagi bagi kita masyarakat di Indonesia hari ini. Nah, kenapa itu berulang? Kalau saya melihat ada kegagalan yang terjadi di dalam diri mereka. Yang pertama ya bisa jadi karena kegagalan rehabilitasi ya, sehingga terulang lagi, terjerat lagi gitu ya. Yang kedua
tidak adanya perubahan yang secara signifikan yang benar-benar mereka rasakan. Karena kita tahu ya, atau kita bisa lihat bahwa dampak dari narkoba ini luar biasa gitu ya bagi para artis. Itu ada dua hal yang saya lihat. Yang pertama berdampak secara psikologis, misalnya merasa bahagia atau feel good, nyaman gitu ya dengan mengkonsumsi narkoba itu gitu, sehingga 24 jam itu nggak terasa mereka habiskan dalam beraktivitas. Narkoba itu menjadi salah satu pemicu mereka gitu. Yang kedua mungkin karena merasa lebih nyaman atau feel better gitu ya, sehingga ya mengulang lagi kesalahan yang sama. Lalu selain sebagai ibaratnya pengobatan begitu ya untuk mereka merasa public figure ini atau artis yang sudah bekerja begitu merasa lebih nyaman dalam bekerja, apakah ini juga sebuah tren begitu Bu dalam dunia hiburan bahwa pengguna narkoba itu dianggap cool dan ibaratnya semua artis itu harus dan wajib memakai narkoba begitu? Bisa jadi mungkin ya Mbak Zila ya, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa salah satu dampak dari memakai narkoba itu feel good gitu ya. Artinya artis tadi bisa terjaga 24 jam gitu ya, bisa bekerja sepanjang waktu dengan jadwal yang padat sehingga kurang istirahat, nggak bisa makan. Jadi dengan mengkonsumsi narkoba membuat stimulan mereka menjadi meningkat seperti itu, dan itu menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya menjadi sebuah trending hari ini bahwa dengan mengkonsumsi narkoba yang banyak dan biasa mengakibatkan kondisi seseorang tadi bisa fit gitu. Ya, kalau Bu Elva, ini kalau kita lihat dari kasus-kasus sebelumnya banyak juga public figure yang terjerat atau tersandung kasus narkoba tapi hanya direhabilitasi. Nah, mereka kan perlu ada kewajiban memberikan sisi positif ke masyarakat nih. Apakah perlu ada sanksi tegas seperti itu selain rehabilitasi? Iya benar Mas Pram. Jadi ada kontrol-kontrol yang memang harus dilakukan selain rehabilitasi itu. Yang pertama ya harus komitmen dan konsisten gitu ya. Kalau nggak komitmen dan konsisten ya pasti akan terus mengkonsumsi narkoba tadi gitu ya. Jadi jangan main-main dengan narkoba. Ketika orang sudah komit dan konsisten dengan apa yang mereka lakukan, saya rasa mereka menyadari bahwa dampak yang besar itu cukup menunggu mereka, ingat keluarga gitu ya, mengontrol emosi gitu, tidak terbawa dengan suasana, sehingga salah satu cara menurut saya dengan hal seperti itu gitu. Dan tetap berusaha memahami setiap masalah yang mereka hadapi dengan tidak menjadikan narkoba sebagai salah satu solusi bagi mereka, para artis tersebut. Baik, semoga aja ada hukuman yang jerah ya Bu untuk para pengguna narkoba ini. Terima kasih Bu Elva Romaningrum, pengamat sosial dari Universitas Andalas yang telah bergabung di iNews Pagi. Ya pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami akan hadirkan kembali informasi yang sudah dihadirkan di News Pagi pemirsa. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.